Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nuansa Open Academy Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan Anda tentang tips bagaimana memulai sebuah usaha. Segmen kali ini kami peruntukkan untuk teman-teman yang tertarik untuk mengembangkan usaha dan mencari cara bagaimana untuk memulai usaha mereka. Segmen ini kami deliver ke Anda berdasarkan permintaan dari teman-teman yang secara khusus meminta kepada kami untuk membuat program tentang inkubasi bisnis atau inkubasi usaha. Sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya yang pernah menginkubasi beberapa startup yang bersifat nasional maupun yang lokal. Karena itu kami menghadirkan program ini untuk Anda. Selamat menikmati. Ya, menurut saya yang paling pertama itu adalah bagaimana kamu mengenali dirimu, tentang kebiasaan-kebiasaanmu setiap hari seperti apa, kemudian bagaimana kamu berkomitmen, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Itu penting karena itu akan berhubungan nanti dengan proses ketika usahamu akan berjalan. Karena bagaimanapun usaha juga bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, atau dalam proses melayani pelanggan, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita berhadapan atau berkomunikasi dengan orang lain, mengungkapkan ide-ide kita, memahamkan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang, dan bagaimana kita menjaga komitmen-komitmen kita pada orang untuk selalu kita penuhi. Dan itu menjadi hal yang penting karena setiap hari dalam dunia bisnis atau dunia usaha kita akan berhadapan dengan hal itu, dan itu menjadi praktek kebiasaan sehari-hari seorang pengusaha. Setelah kita mengenali dengan baik karakter-karakter berusaha kita dalam diri kita, kemudian kita perlu mempersiapkan mental. Jadi mental ini penting karena kebanyakan orang ketika berpikir tentang menjadi pengusaha, maka yang paling sering dia pikirkan adalah tentang keberhasilan dari orang-orang yang berusaha, serta privilege yang didapatkan orang-orang yang menjadi pengusaha sukses. Tetapi di balik itu semua, dalam rentang waktu memulai dan menjadi pengusaha sukses itu terdapat berbagai macam hambatan dan tantangan. Nah, ketika mental kita tidak siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, maka kita akan lebih mudah untuk menyerah dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha kita. Nah, karena itu perlu bagi kita untuk melatih dan mempersiapkan mental sejak awal. Berusaha di era innovation economy saat ini, setidaknya kita membutuhkan 3 hal, yaitu pengetahuan atau knowledge, jaringan atau asosiasi, dan selanjutnya adalah produk yang tepat atau good product. Karena itu kita perlu untuk meluangkan waktu dan sedikit usaha untuk melakukan research dan atau penelitian tentang produk dan segmentasi pasar yang akan kita sasar. Bagaimana struktur jaringan rantai supply atau jaringan asosiasi atau komunitas yang bisa memberikan dukungan yang diperlukan untuk itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita membangun itu semua secara detail sebelum memutuskan untuk memulai usaha kita. Memulai usaha sebaiknya dari hal yang kamu senangi. Jika kamu punya hobi atau hal yang suka kamu lakukan yang bisa dikembangkan menjadi bisnis, itu akan sangat baik karena akan membuat kamu selalu bersemangat dan merasa memiliki energi. Karena itu kamu akan menjadi tekun dalam menjalankannya. Nah, konsistensi seperti ini sangat diperlukan untuk membantu mental berusaha yang baik. Karena itu sebaiknya usaha dimulai dari hal yang sering kita lakukan dan kita merasa senang dengannya. Mengembangkan rencana yang komprehensif menjadi bagian yang vital dalam memulai dan mengembangkan usaha. Setidaknya rencanamu harus mencakup lebih banyak aspek, tidak terbatas pada aspek pasar, teknis, keuangan, juga hal-hal yang tidak terkait langsung dengan usahamu seperti bagaimana kamu merencanakan untuk bertahan hidup sebelum kamu punya penghasilan yang memadai dari usahamu, atau bagaimana kamu membangun jaringan dan atau komunitas untuk saling berbagi sumber daya untuk meringankan beban investasi awal. Ini sangat penting.
dan bagaimana kamu menemukan teman yang tepat untuk bersama-sama membangun usahamu. Nah, semua itu harus dituangkan dalam rencana formal bisnismu sendiri atau rencana pendukungnya. Nah, rencana-rencana itu harus selalu kamu update dan perbarui sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang sedang kamu hadapi sepanjang perjalanan menuju kemandirian usahamu. Nah, jangan malu untuk meminta masukan dari siapapun untuk lebih mematangkan dan membuat rencanamu itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, setelah semua itu selesai dan aspek-aspek teknis, finansial, kemudian aspek-aspek legal telah dibuat dan dimuat dalam rencana-rencana itu, serta juga aspek-aspek pendukung lainnya dalam menuju usaha itu selesai kita pertimbangkan dan kita telah masukkan ke dalam bagian dari rencana-rencana kita. Nah, maka ya langkah selanjutnya adalah mulailah. Karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai atau dilaksanakan. Sehebat apapun rencana tanpa memulai bisnis juga tidak ada gunanya. Dan juga sebaliknya, jika kita memulai sesuatu tanpa rencana juga kurang baik. Jadi saran saya setelah itu semua selesai, mulailah. Jika Anda memerlukan legalitas formal untuk memulai bisnis dalam bentuk badan usaha, CV atau PT atau apapun bentuknya, mungkin koperasi, lengkapilah legalitas administrasi formal itu. Ataupun jika badan usaha itu bersifat individual, misalnya seperti usaha dagang atau ya apalah yang bersifat individual, maka cari tahu aspek-aspek legal dan administrasi apa yang dibutuhkan untuk itu. Lalu penuhi, lengkapi, kemudian mulailah komunikasikan ide-ide Anda kepada orang, komunikasikan ide-ide Anda kepada calon klien Anda, ajak orang untuk bergabung dengan bisnis Anda, kemudian jaga kesinambungannya dan nikmati setiap tantangan-tantangan yang ada di dalamnya, karena tidak ada bisnis yang berjalan mulus. Mungkin ia mulus di depan, tetapi dia akan memiliki riak di belakang. Atau sebaliknya, ketika ia penuh dengan hambatan dan tantangan di depan, di belakangnya mungkin akan lebih baik dan lebih mulus. Tinggal bagaimana Anda memaknai dan Anda melihat dan menyikapi bisnis itu. Jika Anda memang senang dengan bisnis itu, maka pasti Anda akan bertahan dan pasti Anda akan mengusahakan segala hal untuk itu. Karena bisnis itu menurut saya adalah komitmen pada diri maupun pada orang lain yang ikut bersama dengan kita, atau pada orang lain yang ikut menikmati secara langsung maupun tidak langsung dari keberlangsungan bisnis itu. Begitu saja dari kami. Terima kasih.